محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون لعلكم سعدوا في الدنيا والآخرة. Yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang pada kesempatan ini alhamdulillah di malam yang indah ini, malam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang juga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul di malam yang mulia, malam Jumat ya, di tempat yang mulia, Masjidil Haram, juga di kota suci yang mulia, Makkah Al-Mukarramah. Sehingga besar harapan kita, semoga kita semua oleh Allah dijadikan manusia-manusia mulia, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepantasnya kita memanjatkan pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, prinsip hidup seorang mukmin itu adalah iskariman au mutsyahidan. Iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina, mati qaid begitu. Ya, apalagi nyunghid, enggak boleh. Qaid itu artinya duduk sih. Maksudnya jangan sampai hidup hina, mati celaka gitu. Tapi sebaliknya tadi, hidup mulia, mati syahid. Karena sekali lagi kita berharap semoga kita menjadi manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mesti kita ingat adalah Bapak Ibu, manusia mulia di hadapan Allah itu bukan karena hartanya. Manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya. Sekaya apapun dia, istilah orang kita, harta banda loba, sawah lega, mobil aya, gedung megah, mobil mewah, harta berlimpah ruah, bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Itu bukan jaminan manusia mulia di hadapan Allah. Apalagi kalau pelit, ya, bakhil, merege hese, tumpah teh bahe, merege hese mere kudu di teke, begitu kata orang Indihe. Jadi sekali lagi, manusia mulia bukanlah karena kekayaannya, apalagi kalau bakhil, karena orang bakhil itu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Yang pertama, tersingkat. Yang kedua, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya. Ya. Justru semakin tinggi jabatan, semakin besar pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin sulit untuk mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau tidak adil dan tidak amanah. Apalagi kalau di jabatan ini hanya dijadikan alat untuk berbuat kejahatan. Tidak adil, dolim terhadap rakyatnya. Yang ada jabatan inilah yang akan menggiring kita, yang menjadikan kita sebab kita masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Makanya sekali lagi, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya. Kemudian yang ketiga, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena penampilannya, Bapak Ibu. Secantik apapun kamu, ya, seganteng apapun kamu, setampan apapun kamu, mohon maaf, Allah tidak melihat itu. Tapi apa yang menjadi manusia mulia?
Apalagi kan kalau kecantikan dan ketampanan itu relatif Bapak Ibu ya. Cantik itu kan relatif dan bersifat sementara, betul nggak? Jadi yang cantik hari ini kalau sudah tua ya belum tentu masih cantik. Makanya istilahnya kalau masih muda imut-imut, kalau sudah tua mah kadang-kadang ya begitu amit-amit. Lagi muda mah denok, montok, rambutnya gomplok, tapi udah tua mah untuk ge cawekwok, balik di pengajian terjadi karena temok coplok. Ketika bayi disebut balita yang sangat lucu, 17 tahun menjadi gadis lugu, berwajah cantik dan ayu, banyak yang rindu, banyak yang mau. Tapi 70 tahun berlalu, kadang gigi ibu tinggal satu. Jangankan makan jambu, makan pisang saja sudah tidak mampu. Belum genap 100 tahun, akhirnya nyawamu diambil oleh Dat yang Maha Satu. Mati yang tentu. Ya, jadi mohon maaf. Begitupun dengan bapak-bapak, kalau lagi muda kita luar biasa, badan sehat, tenaga kuat, pikiran cermat, aktivitas cepat dan akurat. Tapi kalau udah tua, bahasanya ketuk tilu, genang dua, eloji, tos muter deui. Untuk tilu tinggal dua, nu hiji, tos unger deui, kan begitu bahasanya begitu. Nah, manusia mulia itu yang pertama, ya. Manusia mulia yang pertama satu dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini janji Allah Bapak Ibu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Artinya kalau ingin mulia, kita harus senantiasa berusaha mencari ilmu. Afdhalul ulum, paling utamanya ilmu adalah ulumuddin, ilmu agama. Ya. Itu yang pertama. Insyaallah Bu ya. Duduknya kita di tempat ini insya Allah menjadi ibadah, amin. Bahkan ini lantai yang kita duduki begitu dingin, ya ini akan jadi saksi di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan jangankan di Mekah, ini kan sebuah majlis kecil ya kita ini. Kalau dulu ada majlis Rasulullah senantiasa berkumpul dengan para sahabat. Kita akan tahu man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia sedang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali ke rumahnya. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah jalan menuju pintu sorga. Banyak dalil mengenai hal ini Bapak Ibu. Yang pasti singkat, yang pertama manusia mulia itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Dengan ilmu yang bermanfaat. Jangankan masih hidup, sudah meninggal saja orang berilmu itu lihat ketika haul. Ya. Bagaimana kalau misalkan di Cianjur ada gentur ya. Ketika haul itu kan luar biasa. Banyak sekali. Itu menjadi bukti mereka sudah tidak ada saja, orang begitu luar biasa antusias untuk mendoakannya. Dan itu janji Allah. Ketika manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali 3 kan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya yang terbaik. Nah, ini kan luar biasa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, manusia mulia di hadapan Allah itu adalah dengan ibadah yang giat. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, ibadah yang giat. Kalau kita ditanya, Ibu, muliaan jalmi, muliaan sapi. Mulia manusia, mulia sapi, Pak. Manusia ya. Betul ya. Jelas kok dalilnya, walaqad karamna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sebaik-baik penciptaan. Tapi bisa jadi kalau kita tanya sapi, jawabannya beda. Ya, mulia siapa? Manusia apa sapi? Bisa jadi jawabannya mulia sapi. Mana buktinya? Ya buktinya kan mudah saja. Mohon maaf nih, orang Sunda. Usum ngamandian. Kira-kira sapi di mandian kuno boga sapi atau neboga sapi di mandian ku sapi? Halo? Ya jawab aja dulu, nggak usah protes. Sapi di mandian
kuno boga sapi, benar nggak? Benar kan? Berarti mulia siapa? Ya sapi. Kalau musim ini nih, musim buang hajat, orang Sunda mengising gitu kan. Itu kan beda kalau menyamakan bahasa namanya. Kadang ngising, kadang naon kan gitu. BAB di Indonesia kan. Kalau Sunda macam-macam bahasanya. Ini mohon maaf ya. Bukannya jorok. Contoh, kalau misalkan apa yang tepatnya? Emang sama hewan BAB ya? Hah? Kotoran, buang kotoran. Ya. Kira-kira kotoran sapi yang dibersihkan oleh yang punya sapi atau kotoran yang punya sapi dibersihkan sapi? Kotoran sapi dibersihkan sama yang punya sapi. Benar nggak? Berarti mulia siapa? Sapi. Benar ya? 2-0. Ini nggak cukup. Misalkan Idul Fitri dulu ada sapi dipotong. Dagingnya apa tuh? Dipotong-potong, dicacak di orang Sunda mah. Bawa ke pasar, ya. Coba sandingkan, renengkeun daging nu boga sapi jeung contoh daging sapi jeung daging nu boga sapi. Kira-kira laku mana? Laku daging manusia. Ada yang mau nggak? Jangankan mahal, gratis juga nggak mau, betul? Daging sapi jangankan gratis, mahal juga dibeli. Berarti mulia siapa? Sapi. Berapa kosong tuh? Oh, 3-0. Kalau Portugal sama Ghana 3-2 ya malam ini. Halo Bapak Ibu. Nih, kalau kurang cukup, ada apa dulu?